Selamat datang kembali. Hari ini kita mau selami lebih dalam nih soal bagaimana Indonesia ya cukup drastis mengubah cara bisnis beroperasi lewat digitalisasi. Fokus kita ke kemudahan berusaha atau ease of doing business, EODB. Nah, sumber kita kali ini materi presentasi dari Dr. Ridwan, SE, MM dari FIB Universitas Jana Badra. Oke, misi penyelaman kita kali ini. Bongkar gimana teknologi itu bisa pangkas birokrasi, terus dampaknya apa ke investasi, dan relevansinya buat Anda semua. Kita mulai dari dasar dulu kali ya. Kenapa sih EODB ini kok penting banget? Oke, jadi EODB itu gampangnya tolok ukur global. Ngukur seberapa mudah sih orang mau mulai atau jalankan usaha di satu negara. Peringkat yang bagus itu krusial ya, karena ini kayak magnet buat investasi asing masuk. Ujung-ujungnya kan dorong lapangan kerja, tumbuhkan wirausaha baru, dan ya basis pajak negara jadi lebih besar. Buat Indonesia sendiri, ningkatin EODB ini prioritas lah buat daya saing ekonomi. Apalagi buat bantu UMKM kita. Ingat nggak dulu sebelum era digital ini, urus izin tuh, wah bisa dibilang mimpi buruk. Mesti datang ke banyak kantor, bawa berkas numpuk, prosesnya kadang nggak jelas, makan waktu, makan biaya, aduh. Iya, kebayang si repotnya itu. Jelas jadi hambatan besar ya. Nah, terus gimana teknologi masuk jadi solusi? Saya dengar ada yang namanya Online Single Submission, OSS. Itu ya? Nah, tepat sekali. OSS ini bisa dibilang titik baliknya lah. Game changer. Coba bayangkan, yang tadinya harus keliling-keliling, sekarang banyak izin usaha, bisa diurus lewat satu portal aja, online. Ini bukan sekedar mindahin formulir kertas ke digital loh ya, tapi benar-benar ngubah cara dasar pemerintah dan pengusaha berinteraksi. Menarik. Jadi dampaknya bukan cuma soal praktis karena online gitu ya. Pasti ada efek yang lebih kerasa ke efisiensi sama biaya dong. Betul. Dampaknya signifikan sekali, waktu proses itu terpangkas drastis. Yang tadinya bisa berhari-hari atau bahkan minggu, ini bisa jadi hitungan jam atau menit malah buat beberapa izin. Ini kan langsung potong biaya. Gak perlu transport, cetak-cetak dokumen, dan yang penting juga, potensi pungli jadi berkurang. Karena alurnya transparan, Anda bisa cek sendiri progresnya online. Oke. Kedengarannya bagus ya. Cakupannya seluas apa sih OSS ini? Izin apa aja yang masuk? Terus payung hukumnya gimana? Cakupannya lumayan komprehensif ya. Mulai dari izin dasar, kayak NIB, nomor induk berusaha, itu wajib tuh sekarang. Terus ada izin usaha yang spesifik per sektor, sampai izin operasional atau komersial. Semuanya ini didukung regulasi kuat seperti UU Cipta Kerja, dan dikelola langsung oleh Kementerian Investasi atau BKPM. Jadi ini nunjukin keseriusan pemerintah buat menyederhanakan proses ini. Oke. Jadi OSS ini kayak pintu gerbang utamanya ya? Pertanyaannya, sistem ini jalan sendiri atau nyambung juga sama ekosistem digital lain? Nah ini dia, poin pentingnya. OSS itu nggak berdiri sendiri, justru kekuatannya itu di integrasinya. Nyambung dia sama ekosistem ekonomi digital lainnya. Contoh gampang, bayar pajak atau retribusi izin, itu bisa lewat platform fintech. Pakai e-wallet bisa, mobile banking bisa. Terus, data legalitas usaha yang sudah diverifikasi di OSS itu ngebantu banget UMKM. Misalnya pas mereka mau ajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lain. Proses verifikasi jadi lebih cepat, lebih dipercaya. Wah, keren ya. Jadi nyambungnya sampai ke akses finansial juga. Ada lagi nggak koneksi lain yang menarik? Jadi integrasi ini mendorong inklusi ekonomi lebih luas lagi. Makin banyak orang masuk ke sistem formal. Bisa kasih contoh nyata nggak? Implementasinya di lapangan gitu. Mungkin dari daerah ada? Tentu. Kita lihat misalnya di Jawa Barat, ada Jabar Digital Service, JDS. Mereka berhasil tuh bikin simple proses izin buat UMK. Karena datanya nyambung sama data kependudukan, hasilnya proses jadi lebih cepat, lebih gampang buat pengusaha mikro. Atau inovasi di beberapa kota soal IMB, yang sekarang namanya PBG ya, Persetujuan Bangunan Gedung. Itu prosesnya udah online, motong waktu dari mingguan jadi harian. Bahkan bisa dilacak statusnya real time. Nah, inovasi-inovasi lokal kayak gini sering jadi percontohan nasional juga. Iya. Kalau kita lihat ke depan nih, potensi teknologi apa lagi sih yang bisa dioptimalkan buat kemudahan berusaha ini? Wah, potensinya masih besar sekali.
Teknologi kayak blockchain misalnya, itu bisa ningkatin transparansi sama keamanan lebih jauh lagi. Bayangan sertifikat izin usaha itu digital, dicatat permanen di blockchain. Nggak bisa dipalsuin. Ini kan jelas ningkatin kepercayaan ya, terutama buat investor asing. Selain itu, terbuka juga peluang buat startup GovTech. Teknologi buat pemerintahan. Mereka bisa nawarin solusi AI, Big Data, atau API buat otomatisasi proses pasca perizinan. Misalnya buat laporan rutin, atau bahkan perpanjangan izin otomatis. Nah, ini kan muncul pertanyaan lagi, gimana kita terus manfaatin teknologi buat efisiensi yang berkelanjutan? Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Intinya sih, transformasi digital lewat OSS dan teman-temannya ini adalah langkah krusial Indonesia untuk perbaiki iklim usaha, tarik investasi yang kita butuh banget, dan ya, buka lapangan kerja lebih banyak. Ini bukan cuma soal birokrasi pemerintah jadi lebih efisien loh, tapi benar-benar menyederhanakan hidup pelaku usaha dan interaksi kita semua dengan negara. Betul. Jadi memahami dinamika ini penting banget. Apalagi kalau Anda memang berkecimpung atau tertarik sama dunia ekonomi, kebijakan publik, atau ya pengembangan bisnis di era sekarang. Ini fondasi menuju ekonomi Indonesia yang lebih cerdas, lebih inklusif. Transformasi ini lagi jalan terus dan ya membentuk masa depan kita. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Dengan gencarnya adopsi teknologi ini, gimana caranya kita bisa mastiin manfaat kemudahan berusaha digital ini benar-benar rata dirasakan semua. Terutama buat usaha mikro yang mungkin di daerah, yang tantangan konektivitas internet atau literasi digitalnya masih besar. Nah, itu pertanyaan penting buat kita pikirkan bareng-bareng. Sip. Sekian dulu penyelaman mendalam kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.